Di sebuah gubuk real yang terletak di pinggiran desa, hiduplah seorang bapak tua bernama Pak Kasim. Usianya sudah senja, tubuhnya renta, dan tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Ia tinggal bersama ketiga anaknya, Sulastri, seorang gadis yang sudah beranjak dewasa, Budi, seorang pemuda yang sedang mencari jati diri, dan si bungsu, Ani, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka hidup dalam kemiskinan yang membelit. Gubuk mereka bocor di sana-sini, dindingnya penuh tambalan dan perabotannya sangat sederhana. Pak Kasim hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Sulastri membantu ibunya mencari upah dengan menjahit pakaian tetangga. Budi seringkali pergi merantau mencari pekerjaan, namun seringkali pulang dengan tangan hampa. Setiap hari, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanan seringkali hanya nasi dan sayur seadanya. Pakaian pun hanya itu-itu saja, penuh tambalan dan sudah lusuh. Namun, di tengah keterbatasan itu, mereka tetap berusaha menjaga kebersamaan dan saling menyayangi. Pak Kasim adalah sosok yang penyabar dan bijaksana. Ia selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk tetap bersyukur dan tidak menyerah pada keadaan. Ia selalu mengingatkan mereka untuk menjaga kerukunan dan saling membantu. Suatu hari, Pak Kasim jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah dan ia tidak bisa lagi bekerja. Sulastri, Budi, dan Ani sangat khawatir dengan kondisi ayah mereka. Mereka merawat Pak Kasim dengan penuh kasih sayang, memberikan obat-obatan tradisional dan berdoa untuk kesembuhannya. Namun, penyakit Pak Kasim semakin parah. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Sulastri, Budi, dan Ani bergantian menjaga ayah mereka, menemani, dan menghibur. Di suatu senja yang sunyi, Pak Kasim memanggil ketiga anaknya mendekat. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Anak-anakku, ayah." Air mata Sulastri, Budi, dan Ani menetes membasahi pipi mereka. Mereka tahu saat-saat terakhir ayah mereka sudah dekat. "Anak-anakku, ayah tidak akan lama lagi. Ayah ingin kalian selalu ingat pesan ayah. Jaga kerukunan, saling membantu, dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Ingatlah bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras dan doa, kalian pasti bisa meraih kebahagiaan." Pak Kasim menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Ayah tidak punya harta benda yang bisa diwariskan kepada kalian. Tapi, ayah punya satu pesan yang sangat berharga. Kejujuran dan kebaikan hati adalah harta yang paling berharga. Jangan pernah tinggalkan kedua hal itu, apapun yang terjadi." Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Pak Kasim tersenyum lemah. Ia menatap wajah ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang, lalu menutup matanya untuk selamanya. Sulastri, Budi, dan Ani menangis histeris. Mereka kehilangan sosok ayah yang sangat mereka cintai. Kehilangan itu terasa sangat berat, apalagi di tengah kemiskinan yang mereka alami. Setelah pemakaman Pak Kasim, kehidupan Sulastri, Budi, dan Ani semakin sulit. Sulastri harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarganya. Budi merasa bersalah karena belum bisa membantu keluarganya. Ani yang masih kecil merasa kehilangan sosok ayah yang selalu melindunginya, namun mereka tidak menyerah. Mereka ingat pesan terakhir Pak Kasim untuk tetap menjaga kerukunan, saling membantu, dan tidak menyerah pada keadaan. Sulastri terus menjahit pakaian tetangga, Budi mencari pekerjaan serabutan, dan Ani membantu membersihkan rumah dan memasak makanan sederhana. Suatu hari, Budi mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang petani kaya di desa sebelah. Petani itu membutuhkan tenaga untuk mengurus sawahnya. Budi menerima tawaran itu dengan senang hati. Ia bekerja keras dan jujur, sehingga petani itu sangat menyukainya. Berkat kerja keras Budi, kehidupan keluarga mereka mulai membaik. Mereka bisa membeli makanan yang lebih layak, memperbaiki